Pada dasarnya, logo adalah sebuah simbol yang terdiri dari teks dan gambar yang membantu mengidentifikasi suatu brand. Tapi peran logo bisa lebih dari itu. Logo yang bagus adalah logo yang mampu merepresentasikan filosofi maupun tujuan dari brand. Desain logo yang dirancang dengan matang dapat mencerminkan nilai-nilai dari brand kepada yang melihatnya, seperti profesionalitas brand, dapat dipercaya, dan diandalkan. Di video kali ini akan dibahas mengenai tahapan membuat logo untuk klien yang dapat kamu jadikan referensi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe channel ini jika kalian menyukai informasi-informasi seputar kreativitas dan pastikan dirimu tidak ketinggalan tutorial-tutorial terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Dalam merancang sebuah logo yang dapat memberikan sebuah makna terhadap suatu brand, terdapat beberapa tahapan yang bisa kamu jadikan referensi dan lakukan, yaitu yang pertama, proses brief. Proses brief merupakan langkah pertama yang perlu kamu lakukan sebelum mendesain sebuah logo. Brief dilakukan untuk menggali lebih dalam kebutuhan hingga keinginan dari klien. Yang kedua, brainstorming merupakan metode yang sangat umum untuk menemukan ide-ide baru dan mengumpulkan gagasan yang didasarkan pada spontanitas, kreativitas, dan data yang dimiliki. Yang ketiga, sketsa. Sekarang ambil kertas dan pensilmu, ballpoint juga boleh. Jika kamu mempunyai sebuah ide, bukan waktunya untuk membatasi diri. Curahkan semua ide yang kamu miliki, tidak terkecuali terhadap konsep yang kamu anggap konyol sekalipun. Yang keempat, cek plagiarisme. Ada dua faktor yang menyebabkan logomu bisa memiliki kesamaan dengan logo orang lain, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa menggunakan fitur Google Image dan situs-situs portfolio untuk mencari dan membandingkan logo yang memiliki karakteristik maupun konsep yang sekiranya sama dengan logo yang kamu buat. Jika tidak ada, konsep yang telah kamu buat bisa diperlihatkan kepada klien atau langsung masuk pada tahap desain digital. Yang terakhir adalah digital design. Dari sekian proses yang telah dilakukan, konsep logo yang sudah matang selanjutnya direalisasikan ke dalam bentuk digital. Ada banyak pilihan software yang bisa kamu gunakan seperti CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Mari kita ambil contoh untuk lebih memahami proses ini. Obi adalah seorang desainer logo yang menggunakan Instagram sebagai platform untuk memamerkan semua hasil karyanya. Suatu hari, ada seorang pebisnis yang tertarik dengan jasa si Obi. Ini adalah pertama kalinya si Obi mendapatkan seorang profesional klien di mana sang klien meminta dibuatkan logo untuk usahanya. Maka dari itu, mari kita bantu si Obi untuk menyelesaikan proyeknya. Langkah pertama kita mulai dari proses brief dengan klien. Dalam proses brief ini ada beberapa hal yang akan kita gali seperti nama perusahaan, latar belakang perusahaan, visi dan misi, target audience, kategori perusahaan, jenis logo jika ada, referensi dari klien jika ada, keinginan klien jika ada, warna logo yang direkomendasikan jika ada. Dari poin-poin brief yang kita gunakan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nama perusahaannya adalah Unicorn. Latar belakang perusahaan yaitu Unicorn merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman ringan. Semua produk Unicorn terbuat dari bahan dasar jagung. Adapun produk yang dihasilkan oleh Unicorn seperti corn chips, popcorn, hingga susu jagung. Unicorn memiliki lahan sendiri untuk budidaya tanaman jagung di mana setiap pertumbuhan jagung hingga panen dikontrol dengan baik. Jagung yang dihasilkan juga merupakan jagung organik tanpa peranan pestisida dalam pertumbuhannya. Sehingga jagung yang digunakan dalam semua produk Unicorn memiliki jaminan kualitas yang baik. Unicorn berkomitmen menyediakan snack dan minuman yang aman bagi kesehatan konsumennya. Perasa yang digunakan juga berasal dari perasa alami yang diolah sendiri oleh perusahaan. Kemudian target pasar adalah para remaja atau anak muda dan bioskop. Untuk kategori perusahaan adalah makanan ringan. Jenis logo yang diminta oleh klien adalah abstrak logo.
Kemudian referensi dari klien adalah gambar checklist gandum pada kemasan Coco Crunch. Klien juga memiliki keinginan yaitu logo yang diinginkan mampu mereferensikan semua produk dari Unicorn. Selain itu, logo dapat diimplementasikan ke dalam semua kemasan produk Unicorn. Setelah proses brief selesai, berikutnya kita akan melakukan brainstorming, di mana pada tahap ini kita akan menentukan keyword atau variabel berdasarkan hasil brief untuk membuat sebuah konsep logo dan menyiapkan sebuah mood board berupa referensi logo terkait. Referensi bisa berasal dari klien maupun referensi dari kita sendiri. Perlu diingat, tahap ini bukanlah tahap untuk menjiplak karya orang lain. Dengan adanya banyak referensi, ide dan kreativitas di kepalamu akan bermunculan. Jika tahap ini diimplementasikan pada proyek COB, maka keyword dan variabel yang bisa kita dapat dari hasil brief adalah berkualitas, organik, sehat, alami, mandiri, dan jagung. Jika ada keyword atau variabel yang terlewat, jangan segan-segan tulis komentar kalian di bawah, oke? Jangan lupa, kita mempunyai beberapa referensi seperti beberapa gambar berikut. Oke, sudah sejauh ini, bagaimana menurut kalian? Berikutnya adalah tahapan yang menyenangkan bagiku. Mungkin kamu juga sama. Tahap berikutnya adalah membuat sketsa. Setelah kamu merasa jelas dengan branding yang ingin dibangun oleh klien dan variabel yang diperlukan sudah didapatkan, siapkan sebuah kertas dan pensil dan jadikan semua variabel dan idemu menjadi nyata. Jangan bendung semua ide yang ada. Dan, oke, inilah beberapa konsep yang bisa saya tawarkan kepada klien. Kamu bisa melibatkan klien langsung dalam memilih satu dari sekian konsep yang ada, atau langsung masuk ke dalam proses digital design. Tapi di sini COB akan melibatkan klien dalam memilih konsep yang pas dengan minat klien. Kamu bisa menyampaikan filosofi dan melakukan edukasi terkait konsep yang kamu berikan. Namun, sebelum ditunjukkan kepada klien, kamu bisa cek plagiarisme dengan cara mencari logo-logo yang sekiranya memiliki elemen maupun konsep yang sama melalui Google Images ataupun situs-situs portfolio seperti Dribbble maupun Behance. Akhirnya, dari 5 konsep yang ditawarkan, klien tertarik dengan 2 konsep yang ada. Klien meminta untuk membuat versi digitalnya untuk dilihat, didiskusikan, dan diputuskan yang mana akan dipilih. Untung saja tidak ada tambahan atau revisi. Untuk proses digital design, kalian dapat menggunakan beberapa software seperti CorelDRAW maupun Adobe Illustrator. Karena COB terbiasa dengan software Adobe Illustrator, maka dia akan menggunakan software tersebut untuk membuat digital desainnya. Dan inilah hasil dari digital design yang telah dibuat oleh COB. Selanjutnya, kamu bisa sampaikan kepada klien untuk dipertimbangkan yang mana akan dipilih. Kamu bisa ambil andil di sini. Wah, panjang sekali ya perjalanan untuk membuat satu logo. COB merasa senang kalian sudah menemaninya dalam membuat logo untuk kliennya. Untuk kamu yang sudah berpengalaman atau pernah membuatkan logo untuk suatu brand atau siapapun itu, tulis di komentar ya proses pembuatan logo versi kalian seperti apa dan kendala yang sering kalian hadapi seperti apa. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian desainer logo khususnya dalam membuat logo untuk klien kalian. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih. Ba ba da ba da ba da ba ba.